Pemirsa budiman, senang jumpa kembali saudara, selalu bahagia bersama saudara di Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antioquia Pama, kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara, guna gali pertanyaan, cari jawaban dan bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, topik yang akan kita angkat dalam bincang-bincang kita kali ini adalah topik yang berbeda dalam seri paradoks kita. Bebas, tetapi tetap jadi hamba. Dan hadir bersama kita kali ini kedua narasumber kita, Henry dan Riana. Shalom Henry. Shalom Anis. Shalom Riana. Shalom Bu Anis. Dan tentu saja saudara, hadir bersama kita pendeta kita guna kejar setiap jawaban buat semua pertanyaan yang kita miliki seputar topik ini. Pendeta kita, Pendeta Bigman Sirait. Shalom Pak Bigman. Shalom Anis. Saudara yang kekasih, bicara hamba, bicara Tuhan, selalu membicarakan sesuatu yang menarik dalam kehidupan kita dengan mudah untuk kita cerna. Tapi kalau kemudian kita berbicara dalam konteks keimanan, apa sebetulnya yang dimaksud hamba dan Tuhan, ini menjadi penting untuk kita pikirkan. Namun sebelum kita lanjut, kita akan lebih dulu berdoa. Saya minta Pak Henry untuk pimpin kita dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami mengucapkan syukur untuk waktu yang Kau berikan kepada kami yang ada di studio untuk berbincang-bincang mengenai paradoks-paradoks yang banyak terjadi, yang menjadi pemikiran-pemikiran orang awam pada umumnya, sehingga biar kiranya Engkau saja yang menguasai pembicaraan kami ini, sehingga dapat menjadi pencerahan bagi kami yang ada di studio maupun bagi para pemirsa di rumah. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan Kau saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. 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 Saudaraku yang kekasih, di dalam Roma pasal yang ke-6 dikatakan begini. Roma pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 18. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan diri kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu pada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu pada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu memang hamba dosa, tetapi sekarang dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kalau bicara judul hidup manusia, sebetulnya kemanapun dan dimanapun posisi kita hamba. Kita adalah hamba terhadap dosa ketika kita belum mengenal Tuhan. Kita adalah hambanya Tuhan ketika kita sudah mengenal hamba Tuhan itu, yaitu menjadi hamba pada kebenaran. Hamba terhadap dosa, hamba terhadap kebenaran. Lalu di mana posisi Tuhan kita? Nah, ini menjadi persoalan. Saudara, dalam dua aspek di mana kita menjadi hamba terhadap kebenaran maupun dosa, sebetulnya ketika kita menjadi hamba terhadap dosa, kita tidak pernah menjadi tuan terhadap apapun. Oke? Hamba terhadap dosa tidak pernah menjadi tuan terhadap apapun. Tetapi hamba terhadap kebenaran, saudara menjadi tuan atas dosa karena saudara mengalahkan dosa. Yang kedua, pada waktu kita menjadi hamba terhadap kebenaran, kita melakukan seluruh perintah kebenaran. Pada waktu kita melakukan kebenaran, kita dimerdekakan. Saya ambil contoh sederhana. Anak-anak remaja adalah anak-anak yang paling tidak suka peraturan. Kok gini sih, kok mesti gitu sih. Walaupun orang dewasa rupanya suka juga begitu kali ya. Jadi pada umumnya si anak-anak remaja begitu, sehingga mereka tidak suka peraturan, semua mau bebas. Ya. Lalu berkata, apa kalau jadi Kristen ikut Tuhan nggak boleh diskusi, nggak boleh ini, nggak boleh rokok, nggak boleh mabok begitu ya. Dan saya akan mengatakan selalu pada mereka begini, sini kamu dengar kalimatnya. Kalau misalnya kamu bisa mabok, apakah itu bebas? Oh ya bebas dong Kak Bigman, karena kita boleh apa saja. Oke? Kalau kamu mabok, habis itu apa yang terjadi? Kamu sadar nggak? Enggak. Lalu kamu akan lakukan hal-hal yang bisa kamu sesali? Iya. Artinya, sebetulnya kamu bebas atau gimana? Apa kamu tidak lebih daripada sebuah budak, seorang hamba yang kemudian melakukan apa yang kemudian kamu tidak suka waktu sadar? Sebetulnya kan kamu sudah jadi orang bodoh, dibodoh-bodohi oleh keinginan nafsu yang kita sebut setan tadi itu. Di mana keunggulan kamu? Sebaliknya, ketika seorang menjadi hamba Tuhan, menjadi hambanya kebenaran, dia tidak mau mabok, sehingga dia selalu mawas diri, awas diri, dan dia tidak berbuat yang salah. Maka hidupnya merdeka, hidupnya tenang, aman.
Waktu mabuk dia pukul orang, urusannya penjara. Dalam hidup benar dia tidak pernah memukul orang, yang ada dia menolong orang. Dia nggak punya penjara, tapi dia dapat sesuatu yang luar biasa. Nah, tidak ada satu apapun di dalam dosa yang kita lakukan yang tidak berimbas kepada sebuah tindakan yang mengerikan, akibat mengerikan. Tetapi tidak ada satu apapun yang kita lakukan dalam kebenaran yang tidak mendatangkan kesukaan. Nah, jadi kita mesti belajar menjadi hamba terhadap kebenaran. Tapi pada waktu hamba terhadap kebenaran, kita menjadi tuan atas dosa dan kita bisa meminggirkannya. Tetapi kita juga menjadi tuan atas diri kita sendiri. Karena kalau hamba dosa ya, kamu bukan tuan atas dirimu loh. Karena apa yang kita ingini, apa yang kita lakukan adalah apa maunya setan. Kalau hamba kebenaran, kita bisa melakukan apa yang kita tahu benar, kita tahu baik. Kita menjadi tuan minimal atas diri kita tadi. Ini menarik sekali. Sehingga di dalam konteks bagaimana kita menjadi hamba yang merdeka adalah hamba kebenaran. Tetapi kita kemudian menjadi hamba yang tertawan kalau kita hamba dosa. Nah, penyeberangan ini di dalam situasi hidup sehari-hari, nah ini harus kita sikapi hati-hati. Karena kalau kita sudah terlalu marah, emosi, akhirnya kita bikin salah, berpindah status segera gitu ya. Kita jadi budaknya dosa ini. Begitu, Nis? Ya, terima kasih Pak Bigman Henry. Riana, sebelum kita masuk dalam perbincangan mengenai paradoksnya sendiri, ada baiknya kita bicara lebih dulu mengenai pemahaman bebas dari perhambaan terhadap dosanya lebih dulu, karena itu adalah memang awal dari judul paradoks yang ingin kita angkat. Kita tahu Alkitab ajarkan pada kita bahwa kita semua adalah manusia berdosa. Sejak lahir kita sudah dilahirkan dalam perhambaan terhadap dosa. Melalui penebusan yang Tuhan Yesus sendiri lakoni buat kita dibebaskan dari dosa. Pertanyaannya barangkali buat banyak pemirsa dan buat kita juga, lalu bagaimana saya tahu, bagaimana seorang Henry tahu, bagaimana seorang Riana tahu bahwa kita masing-masing memang sudah Tuhan tebus dari perhambaan kita terhadap dosa. Henry mau lebih dulu coba jawab sebelum kemudian Riana jawab pertanyaan yang sama. Saya coba menyambung apa yang Anis barusan katakan dengan apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Pendeta. Tadi kan dikatakan bahwa kalau kita budak daripada dunia itu adalah dosa. Dan kalau kita menjadi hamba daripada Tuhan itu berarti kita harus melakukan kebenaran. Itu kira-kira intinya. Nah, sekarang permasalahannya adalah di mana kita hidup. Kita hidup kan di dalam dunia yang memang ya quote unquote sudah menawarkan segala kesenangan dunia ini. Nah, apakah segitu mudahnya kita bisa bebas daripada dosa-dosa ini, sehingga kita disebutkan kita menjadi hamba kebenaran. Nah, ini kan menjadi suatu pertanyaan. Dan apakah kalau kita sudah ditebus, artinya kita sudah tidak mungkin lagi melakukan dosa? Nah, ini kan juga suatu pertanyaan yang harus kita cermati, harus kita analisa lebih mendalam. Artinya ada dua challenge balik Henry sebetulnya mengenai bebas dari perhambaan terhadap dosa. Nomor satu, mungkinkah itu terjadi selagi kita hidup di dunia yang dipenuhi dengan dosa ini? Karena kalau bebas dari perhambaan dosa, ya bebaslah dari perhambaan dosa, seharusnya begitu. Karena kita juga harus mengerti bagaimana iman kita kalau kita bandingkan dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus sendiri pun mengatakan bahwa dalam hidupnya dia tahu bahwa dia harus melakukan kebenaran, tapi justru yang dia benci yang terjadi dalam kehidupannya dia itu kan. Jadi iman dia yang segitu tinggi pun hal-hal ini dia utarakan bagaimana kita gitu. Kalau Rasul Paulus adalah salah satu standar tertinggi yang pernah Tuhan berikan buat kita. Bahkan seorang Rasul Paulus pun bergumul luar biasa untuk mampu melakukan apa yang sebetulnya dalam kesadarannya sangat disadarinya sebagai hal yang baik yang harusnya dia lakukan dalam kebebasan terhadap dosa. Sebelum kita masuk ke sana, kita balik dulu ke pertanyaan yang sama pada Riana. Kita ingin tahu apakah kita memang sudah Tuhan ikut tebus dari perhambaan kita
di dalam dosa. Bagaimana seorang Riana meyakini bahwa Tuhan sudah tebus Riana juga dari perhambaan itu? Ya, kita sudah ditebus oleh Tuhan, dan itu pun satu anugerah sebetulnya ya Bu ya, kita dipilih kita untuk ditebus. Namun seperti tadi Pak Bigman bilang, pada saat kita ditebus oleh Tuhan, bebas dari dosa, kita kan masuk pada perhambaan kepada Tuhan, dan itu yang sebenarnya sangat sulit ya Bu ya. Kita bebas dalam keseharian, kita bebas ini melakukan segala hal, namun ada rule yang Tuhan tetapkan, ada batasan yang, jadi kebebasan yang terbatas. Namun apa yang Tuhan ingin kita lakukan itu menjadi satu kebaikan untuk kita. Itu kalau menurut saya. Jadi Tuhan sudah tebus kita, namun Tuhan juga ambil kita menjadi hambanya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Itu menurut saya. Pak Bigman, kalau boleh sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan yang Henry tadi sampaikan, saya sebetulnya ingin kita masuk ke sesuatu yang lebih mendasar lebih dulu. Pak Bigman, kenapa Tuhan mau tebus kita? Apa yang membuat kita lalu layak Tuhan pertimbangkan untuk Tuhan tebus, sebelum kemudian kita bicara lanjutannya, Pak Bigman? Nggak tahu. Saya bilang nggak tahu. Karena nggak ada satupun apa yang menarik dari manusia untuk ditebus. Artinya nggak baik, nggak apa, bikin kacau, iya gitu ya. Yang kedua, nggak ada kewajiban Tuhan Yesus untuk menebus manusia. Kalau dia punya kewajiban cuma satu, membinasakan. Jangan makan buah itu, kau makan apa? Mati. Ya udah, eksekusi aja. That's it. Dan aspek yang ketiga, tidak juga ada oknum lain yang cukup berpengaruh untuk menggerakkan ya Yesus yang Tuhan itu untuk ambil tindakan. Karena dia Tuhan, siapa yang bisa berperkara dengan dia? Sehingga kalau dia mengambil keputusan untuk memilih kita, nggak tahu kenapa. Kecuali Alkitab bilang cuma satu, dan satu-satunya jawaban, karena kasihnya. Tapi kalau tanya lagi kenapa dia mengasihi kita, saya juga nggak tahu lagi. Karena nggak ada yang pantas dan layak. Karena itu yang saya tahu adalah puji syukur amat sangat, kok saya yang nggak layak itu, yang nggak punya alasan itu untuk diselamatkan. Karena Tuhan tidak menebus setiap orang kan, Pak? Itu hak dia. Makanya saya bilang tadi, karena dia tidak punya kewajiban. Jangankan 10 orang, satu pun dia tidak punya kewajiban tebus. Kalau dia tebus sebagian daripada manusia, bagi saya itu sudah mengagumkan. Dan bagi saya secara manusia ini, kok mau amat repot-repot ya? Habisin aja, bikin yang baru. Namanya aja Tuhan. Tuhan bisa nggak bikin Adam baru? Ya gampang banget ya. Ambil lagi debu, jadilah lagi Adam baru. Bikin setting baru aja, ngapain susah-susah? Tapi itulah kemudian yang membuat saya tidak habis memahami mengapa Tuhan itu mau melakukan hal itu. Ya, nah kalau saya cuma ambil pembelajaran, cuma satu saya bisa belajar. Kalau dia mau melakukan itu lalu dia minta saya melakukan itu, ya saya mesti belajar. Nah, maka coba kembali apa yang diangkat oleh Henry tadi, misalnya seperti Paulus bergumul kan. Apa yang kupikirkan baik bukan itu yang kulakukan, tapi apa yang tidak baik itu yang kau kerjakan. Sampai dia mengatakan satu kalimat yang sangat filosofis. Dengan tubuhku aku melayani dosa, dengan jiwaku aku melayani Allah. Banyak orang salah paham itu. Jadi seakan-akan kan dualisme tuh, boleh bikin dosa asal hatinya oke gitu ya. Padahal bukan. Tapi Paulus mau mengatakan bagaimana hidup kita adalah medan tempur. Faktanya kan, semua kita pengen baik, betul ya. Dalam rumah tangga kita nggak pengen ribut lah sama pasangan kita kan. Tapi faktanya juga, ya ribut juga sih, masalah juga sih. Tapi waktu udah masalah kita nyesel, kita doa lagi ya. Besoknya nggak terjadi. Tapi kemudian ada waktu lagi terjadi lagi. Waduh, rasanya kita kesal dengan diri kita, tapi juga nggak cukup untuk kesal karena tetap aja terjadi. Nah, di dalam pergumulan itu justru kita menemukan tadi itu. Berapa seringnya kita kehilangan posisi ketuhanan kita atas diri kita. Ternyata kita balik lagi kecolongan, jadi hambanya dosa. Nah, ini memang yang Riana bilang nggak gampang, betul, karena memang kita hidup di dunia yang habitnya dosa. Kita nggak hidup di surga nih. Nah, karena itu yang justru saya mulai lihat dari konsen kalian adalah berapa banyak orang Kristen take it for granted. Ikut Tuhan udah pasti beres semuanya. Wah, nggak akan lah, nggak mungkin jatuh dalam dosa lah. Saya percaya Pak, saya kuat Pak. Apa iya? Tapi kan bukan maksud kami bahwa keselamatan itu take it for granted, Pak.
Alkitab kan juga mengatakan bahwa seperti murid-murid yang dipilih langsung pun, misalnya kayak Petrus, toh akhirnya menyangkal dia juga pada waktu penyaliban kan Pak. Seperti Thomas, yang kalau tidak mencucukkan jarinya ke bekas paku dia nggak mau percaya. Nah itu kan merupakan suatu kegagalan dari murid-muridnya itu sendiri. Jadi kan ini hal yang wajar kalau kami sebagai orang-orang awam menanyakan hal-hal seperti ini kan Pak. Nah, ini yang menjadi menarik kan? Karena apa? Pada waktu kita melihat misalnya Thomas, Petrus atau yang lain-lainnya gagal, itulah human, itulah manusia. Yang jadi repot justru kalau kita berkata take it for granted soal keselamatan, nggak bakal jatuh lagi, nggak bakal bergumul lagi, itu yang masalah. Bergumul udah pasti karena kita tinggal di dalam dunia. Yesus kan doanya begini, Bapa, semua yang kau berikan tidak ada yang binasa kecuali yang ditentukan Yudas. Yudas bukan pilihan. Oke. Aspek yang kedua menarik. Mereka ada di dalam dunia. Ya Bapa, tapi aku tidak minta engkau ambil dari dunia. Nah lu, kita di dalam dunia, dunia membenci Tuhan, dunia nggak kenal Tuhan, kita ditinggal di sini, berurusan dengan dunia nggak kenal Tuhan. Iya namanya perkelahian. Karena itu, Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti apa? Siapa yang ingat? Domba atau serigala. Lah bagaimana domba lawan serigala? Ini kan omong kosong besar ini. Bagaimana domba lawan serigala? Lalu dia bilang begitu, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Lah, secerdik-cerdiknya ular, setulus-tulus merpati, sejak kapan domba pernah menang lawan serigala? Itu kan cuma ada dalam majalah Si Kuncung dulu, itu majalah anak-anak gitu ya. Yang kancil menang lawan buaya, itu kan omong kosong semua. Tetapi kalau kita baca ke bawah, ternyata menarik. Kehambaan kita pada kebenaran itu dikatakan begini, ketika waktu itu tiba, jangan takut untuk apa yang kamu katakan. Kamu memang nggak tahu, tapi Roh Bapakku akan mengatakannya padamu. Tapi the last minute. Jadi ternyata cerdik seperti ular, tulus seperti merpati adalah taat menunggu waktu Tuhan menolong. Problem kita nggak sering kali tunggu waktunya kapan, karena kita mau segera Tuhan suruh tunggu. Itu yang paling nggak enakin. Padahal memang betul sih, nalar kita tahu juga ya, bener lah Tuhan nggak mungkin datang terlambat. Tapi kemudian fakta yang tadi kita bilang di dunia ini kan membuat kita rasanya kok Tuhan telat amat, aja kita ambil tindakan. Kalau nggak gini gawat nih, langsung kita ambil tindakan yang nah, perhambaan kita pada kebenaran tidak maksimal. Jadi sebetulnya kita sudah memperhamba diri pada ketidakbenaran, mendahului waktunya Tuhan kan gitu. Tapi memang fakta problem itu. Nah itulah menjadi titik di mana kedewasaan perhambaan kita pada kebenaran itu dilatih terus menerus. Kalau gitu, bukankah demikian keselamatan ini nggak ada dong Pak bagi kita yang orang awam ini yang masih hidup, ya bukan hanya orang awam, tentu mungkin hamba-hamba Tuhan juga kan Pak. Kalau misalnya kebebasan kita untuk tidak berdosa ini sesuatu yang limit, yang terbatas. Oh gini, kita bebas dari dosa udah pasti. Makanya kalau jatuh Tuhan marahi kan gitu. Harus hati-hati nih. Tetapi saya juga mengatakan bukan berarti tidak bisa jatuh dalam dosa. Ini dulu nih kan. Yang jadi problem orang Kristen adalah ketika dia percaya Tuhan Yesus, apapun yang dilakukannya dianggapnya benar karena dia sudah dibenarkan. Padahal tindakan itu salah. Nah ini yang kan repot ya. Yang bagus dong kalau kamu rasa, aduh saya salah Tuhan, ampuni aku. Bagus dong. Yang repot kan lakukan apa-apa aja, yang penting kan untuk Tuhan. Nah muncullah bohong untuk Tuhan. Itu cung-cung tipu nggak apa-apa lah. Untuk Tuhan kok, saya bukan untuk saya loh Pak Henry. Saya ini untuk Tuhan loh. Ini yang paling gawat sebetulnya ketika orang merasa dia diselamatkan, dia sudah hamba pada kebenaran, tetapi melakukan kesalahan mengatasnamakan Tuhan. Ini yang justru paling menakutkan. Saya sangat bisa menghargai ketika orang dengan jujur berkata, Pak saya sudah khotbah Pak, tapi jatuh dalam dosa Pak. Wah, saya ngerti sekali. Ada yang menarik tadi Pak Bigman yang Riana sebetulnya ucapkan soal pilihan bebas dalam perhambaan kita terhadap kebenaran. Persoalannya kan barangkali begini Pak, sejalan dengan apa yang Henry juga tanyakan. Ketika kita bicara soal perhambaan, tentunya pola pikir kita adalah memang tidak ada ruang buat si hamba ini untuk melakukan apapun di luar yang wilayah Tuannya tetapkan buat dia. Dan ketika Tuhan tebus kita dari perhambaan terhadap dosa menjadi perhambaan terhadap kebenaran Pak, kita ditebus dengan
Tuhan sendiri yang bahkan tidak pantas kita sebut nilainya mahal. Yang lebih pantas barangkali kita ucapkan adalah tidak ada nilainya ketika Tuhan mengorbankan dirinya sendiri untuk menebus kita. Tentu saja harapan kita tebusan yang begitu mahal kemudian seharusnya dianggap sangat layak, lebih dari layak untuk membawa kita total ke dalam kebenaran. Dan ketika kita menjadi hamba kebenaran, kenapa kemudian seakan-akan dosa tetap saja berkuasa atas diri kita, tetap saja sulit buat kita untuk menghambakan kita pada kebenaran, padahal Tuhan sudah mengorbankan dirinya sendiri buat kita. Kenapa begitu sulit buat kita untuk menjadi baik? Yang jadi masalah bukan penebusan Tuhan yang tidak ternilai, itu yang tidak mampu. Ketaatan kita yang hilang. Ini kan dua hal yang berbeda kan ya. Kamu saya kasih uang cukup untuk hidup, oke? Cukup nih. Tapi kemudian kamu semeraut pakai uang dan tidak tahu bagaimana mengapa menyimpan uang itu dengan baik, lalu uang itu hilang. Atau uang itu terpakai boros, lalu kamu hidupnya kurang. Yang salah siapa ya? Pak Bigman kasih uangnya kurang. Loh. Kita udah hitung sebuah kebutuhan kamu, kita udah kasih plus biaya tak terduga, bukan 10%, 50%. Tapi apalah artinya semuanya itu kalau kamu tidak mengatur uang itu dengan bijak. Jadi jangan si pemberi uang dipersalahkan dengan jumlah uangnya. Si penerima uang justru bertanggung jawab. Makanya kalau kita bikin salah, Tuhan marah nggak? Yes. Kamu udah dikasih lebih dari cukup melawan dosa, kok masih kalah juga. Kita nggak ada alasan bilang Tuhan anugerahnya kurang gede. Tapi maksud Anies kan begini Pak. Tadi kan dikatakan bahwa kalau Tuhan telah memilih kita, harusnya kan Dia tahu kemampuan kita sampai mana. Nah, seperti waktu Tuhan mengutus anaknya karena kasihnya kepada kita semua kan, di Yesaya 42, inilah hambaku yang kukasihi. Nah, Dia pada waktu Dia mengutus ini kan pasti karena Tuhan mampu melaksanakan semua yang menjadi rencana Tuhan. Nah, begitu juga kalau Dia sudah memilih kita, kan ada yang dipilih, ada yang tidak. Harusnya kan Tuhan juga tahu batasan kita, memang kita mampu, ya udah gitu, Pak. Pak Bigman, karena memang waktunya tinggal 2 menit, sekalian yang ini pertanyaannya balik ke apa yang Riana juga katakan tadi, sebetulnya bahwa dalam ketaatan terhadap kebenaran kita masih memiliki pilihan bebas. Dan Pak Bigman barusan katakan ketaatan yang hilang. Lalu artinya apakah ketika sudah kita dihambakan oleh kebenaran, ketaatan masih bisa hilang dan kemudian kita menjadi hamba dosa lagi, Pak? Keselamatan yang hilang, ketaatan yang hilang itu dua hal yang berbeda ya. Ketaatan adalah potensi untuk mengikuti perintah Tuhan. Kebebasan adalah kebebasan yang diberikan, kebebasan menjalankan, mengikuti pilihan-pilihan yang Tuhan berikan. Tapi kita nggak bebas melakukan apa yang setan inginkan. Beda dong pertanyaannya. Kamu mau taat kemana? Nah, waktu kamu tidak taat pada pilihan yang Tuhan tetapkan, memilih pilihan setan, kamu dihukum. Kenapa? Karena kamu sudah diberi potensi untuk taat. Balik ke pertanyaan Henry tadi, Tuhan kan maha tahu, udah milih. Kenapa bisa begitu? Loh, yang dipilih kan kita kan bukan Tuhan. Justru disitulah keunikan, keunggulan. Kenapa ya Tuhan mau beresiko dengan kita yang goblok-goblok ini? Kalau kita pakai bahasanya kan begitu kan? Kalau saya wah ini bakal gawatin, aku udah tahu nih, sikat, udah jangan pakai sudah. Nah, itu yang membuat sebetulnya kalau kita berpikir secara teologis, aduh Tuhan, malu nih ngeliat diri ini, kok Tuhan masih mau ya? Nah, makanya menjadi amat sangat menarik ketika kita memikirkan itu dalam konteks yang pas. Tetapi betul, banyak sekali orang memutarbalikkan, lalu bilang, ya Tuhan kan mestinya tahu, Tuhan bisa atur semua. Jadi salah Tuhan lah kalau kita jatuh. Orang dia tahu kita mau jatuh, mau ya dia pegang, kan gitu kan. Nah, itulah sebab sebetulnya menjadi hal yang sangat serius ketika kita dijadikan Tuhan hambanya. Ya, sehingga saya suka bilang begini, banyak orang khotbah atau melayani, dia bilang gini, saudara, kita melayani Tuhan, kita harus ambil berani risiko apapun melayani Tuhan. Berani ambil risiko apa? Saya setuju ketika kita berdiskusi dengan seorang rekan, dia bilang, emangnya kita pernah ambil risiko apa yang melayani Tuhan? Nggak ada. Yang ada Tuhan ambil risiko, makanya kita jadi pelayannya. Ya toh, karena Tuhan kalau kita melayani dia nggak ada risikonya. Dia jaga kita, dia pelihara kita, dia nggak mungkin bohong, nggak mungkin menyangkal.
Kalau kita melayani Tuhan, Tuhan punya risiko. Hari ini setia, besok enggak. Tapi dia mau. Masa kalau dia sudah mau mengambil kita menjadi hambanya dengan berbagai risiko tadi, kita tidak menghargai dan mensyukuri pilihan tidak layak buat kita itu, dengan cara menjadi hamba yang sungguh-sungguh. Mestinya ini yang kita lihat gitu ya. Yeah. Sehingga apa yang dikatakan Riana tadi, ya betul. Kita bagaimana berani menjalani bebas yang terbatas. Yeah. Tahu Riana dibatasi apa bebasnya? Bakal lebih tahu. Pemirsa budiman, kami sendiri sangat diberkati dan harapan kami saudara juga diberkati lewat bincang-bincang ini, dan itu sebabnya saudara tetaplah setia jelang setiap episode Dimensi Iman Kristiani yang memang kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara dengan harapan senantiasa berkati kita semua. Kita syukuri iman Kristen kita saudara, kita minta Pendeta Bigman Sirait pimpin kita akhiri kebersamaan kita. Oke, saudara yang kekasih, menarik kalau kita pikirkan, bukan? Sekarang pertanyakan dirimu, terhadap siapa yang kau menghamba? Hamba Tuhan, hamba kebenaran? Sudah seharusnya. Karena itu, kalau memang yang kau sungguh hamba kebenaran, jangan kalah dengan keinginan setan dan diperbudaknya lagi. Kita akan akhiri pertemuan kita saudara. Kita berdoa, kita minta Ibu Riana untuk tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh berbincang tentang bagaimana bebas namun tetap sebagai hamba. Ajar kami Tuhan, dengan kebebasan-Mu yang Tuhan berikan, kami tetap mempertanggungjawabkannya dalam kehidupan kami, bertanggung jawab dengan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kami, dan kami juga belajar Tuhan, agar setiap langkah kami, apa yang kami lakukan hanya untuk puji hormat bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.